Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum Allah. Kita masih melanjutkan kitab fikih muyassar ini ya, sudah masuk ke sebelumnya itu kitab muamalah ya. Yang nomor 8 sekarang nomor 7 sekarang nomor 8 kitab warisan, wasiat dan memerdekakan. Ya. Kita masuk ke bab pertama dalam kitab ini, tindakan-tindakan orang sakit. Ya. Bila seorang masih sehat walafiat, maka dia boleh bertindak terhadap hartanya dengan kebebasan penuh, namun dengan batas-batas aturan yang dibawa oleh syariat. Adapun bila dia sakit, maka penyakitnya tidak terlepas dari yang pertama, penyakit yang tidak mengkhawatirkan, yang berarti bahwa dia tidak khawatir mati dengan sebab penyakit itu, seperti sakit gigi, sakit jari, pusing, sakit ringan di badan yang tidak mempengaruhi dan mungkin juga sembuh. Maka orang yang sakit ini status tindakannya tetap sah, sama seperti status tindakan orang sehat. Maka pemberian dan hibahnya sah dari seluruh hartanya. Lalu bila sakitnya meningkat menjadi sakit yang mengkhawatirkan dan dia meninggal disebabkannya, maka yang dijadikan pertimbangan adalah kondisinya saat dia memberi dan menghibahkan, di mana pada saat itu dia menghukumi sama dengan orang sehat. Yang kedua, penyakit yang mengkhawatirkan, yaitu terjadi kematian padanya, seperti sakit yang parah dikhawatirkan dan sulit disembuhkan, maka status pemberiannya dalam kondisi ini dilaksanakan sepertiganya. Ketentuan ya dalam syariat, kalau yang sakit mau mati sepertiga dari hartanya, bukan total hartanya. Lalu bila pemberiannya dalam batas sepertiga ke bawah, maka sah dilaksanakannya. Dan bila lebih dari itu maka tidak sah dilaksanakan kecuali dengan izin dari ahli waris sesudah kematian. Jadi kalau udah mau mati gitu hanya bisa sepertiga ya, nggak boleh semuanya. Ya. Lebih dari itu tidak boleh, kurang boleh. Ya. Jelaskan seperti itu. Dalilnya sabda Nabi SAW, Innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan bagi kalian dalam amal-amal kalian. Ya kan? Dijelaskan seperti itu ya, kalau sudah mau mati.
Kalau sepertiga ke bawah maka sah dilaksanakan, dan bila lebih dari sepertiga maka tidak sah ya. Misalnya separuh itu nggak boleh, nggak sah. Kalau sepertiga boleh, atau kurang dari itu boleh. Hadis ini dan hadis lain yang semakna dengannya namun ya menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang sakit menjelang kematiannya untuk bertindak pada sepertiga hartanya, karena pemberiannya dari keseluruhan harta merugikan ahli waris, maka ia harus dikembalikan kepada sepertiga sebagaimana wasiat. Untuk sakit kronis menahun namun tidak mengkhawatirkan dan tidak membuat penderitanya beristirahat di ranjang, misalnya sakit diabetes dan selainnya, maka dalam kondisi ini pemberiannya terhadap semua hartanya seperti status pemberian orang yang sehat, karena tidak dikhawatirkan mati tiba-tiba seperti laki-laki tua. Namun bila sakitnya memaksanya beristirahat di ranjang, maka pemberian dan wasiatnya tidak sah kecuali dalam batas sepertiga saja untuk selain ahli waris. Karena orang sakit yang harus istirahat di ranjang dikhawatirkan mati, maka tindakan dan pemberiannya dalam kondisi ini tidak bisa dijadikan pedoman sebagaimana orang sakit yang dikhawatirkan mati. Itu ya bab pertama. Kemudian bab kedua ya masih berkaitan, ini wasiat. Bab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu makna dan dalil pensyariatan wasiat. Definisi wasiat secara bahasa, al-wasiyah adalah pesan atau perintah kepada orang lain. Itu ya. Secara bahasa, secara syariat wasiat adalah pemberian seorang berupa barang, hutang, misalnya hutang dilunaskan kalau saya mati, itu boleh, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberian wasiat. Ya, memberi wasiat. Jadi wasiat ini berlaku ya setelah dia mati, yang memberi wasiatnya mati ya. Dan seringkali wasiat mencakup makna yang lebih luas daripada itu, sehingga ia bermakna perintah untuk bertindak sesudah kematiannya. Sebagaimana sebagian ulama mendefinisikannya dengan demikian, maka wasiat mencakup misalnya perintah kepada orang lain agar memandikan jenazahnya atau mensolatkannya sebagai imam, atau menyerahkan sebagian hartanya ke suatu pihak. Ya. Sekarang pendalilannya itu Quran dan Sunnah, juga ijma. Dalil dari Quran dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kalian apabila maut hendak menjemput seorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta untuk berwasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Bagi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 180. Juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu
ayu siyafihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Tidak patut bagi seorang muslim melewati 2 malam padahal dia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan padanya kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya ya. Ini muttafaqun alaih ya. Kemudian dan para ulama sudah berijma atas bolehnya wasiat. Ini dalilnya Al-Quran, Sunnah Nabi dan ijma. Bagian kedua, hukum yang berkaitan dengan wasiat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat adalah sebagai berikut. Wajib atas setiap muslim untuk mencatat hak dan kewajibannya dalam sebuah wasiat di mana dia menjelaskan hal tersebut di dalamnya berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebut di atas tadi. 2. Dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik dan ihsan agar pahalanya tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah dia wafat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tasaddaqa alaikum bisulasi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fil hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fil a'malikum." Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika menjelang wafat kalian sebagaimana tambahan pada kebaikan kalian untuk menjadikannya sebagai tambahan amal-amal kalian. Tiga, boleh berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang. Adapun bolehnya wasiat sepertiga harta ini maka berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu manakala dia bertanya kepada Nabi SAW pada saat sakitnya parah. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Dia menjawab, jangan. Ya, sepertiga ya. Aku saat bertanya, maka apakah aku boleh bersedekah dengan setengah hartaku? Beliau menjawab juga jangan. Bertanya lagi, maka apakah aku boleh bersedekah dengan sepertiga hartaku? Beliau menjawab cukup. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Ya, kata Nabi SAW. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Adapun anjuran kurang dari sepertiga maka berdasarkan ucapan Ibnu Umar tadi yang sudah dibacakan ya. Seandainya saja orang-orang mengurangi wasiat dari sepertiga kepada seperempat karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda cukuplah sepertiga dan sepertiga itu banyak. Ya. Karena muttafaqun alaih. Ini muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim. Kemudian bagian yang keempat, bagi orang yang memiliki ahli waris tidak sah wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya. Kecuali manakala ahli waris memperkenankan hal tersebut. Adapun bila seseorang tidak memiliki ahli waris maka sah wasiat dengan seluruh hartanya. Ya, ada ahli warisnya ya sah seluruh hartanya. Terserah dia mau kasih ke siapa. 5. Tidak sah berwasiat untuk salah seorang ahli waris berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kullazi haqqi haqqahu fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat harta untuk ahli waris.
Dia milih-milih yang dia sayang, dia kasih banyak, tidak boleh. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, nomornya 2853. At-Tirmizi nomor 2223, Ibnu Majah nomor 2713 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 2193. Yang keenam, ada 7 ya. Bahkan ada 13 ya. Yang keenam, haram wasiat dengan suatu perkara yang mengandung kemaksiatan, karena wasiat disyariatkan untuk menambah kebaikan bagi pemberi wasiat sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. 7. Bahwa hutang dan kewajiban syariat seperti zakat, haji dan kafarat itu didahulukan atas wasiat berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian warisan tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Dia sudah nggak ada hutang lagi, hutang ahli warisnya ya, yang pemberi warisnya baru dibagi. An-Nisa ayat 11. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, qadon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biddaini qoblal wasiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan pelaksanaan hutang itu sebelum wasiat. Jadi hutangnya dilunasin dulu ya. 8. Disyaratkan pemberi wasiat harus orang yang sah bertindak terhadap hartanya, di mana dia berakal, dewasa, merdeka, dan sukarela, tidak dipaksa. 9. Haram berwasiat untuk diberikan kepada jalan kemaksiatan, misalnya untuk tempat ibadah orang-orang kafir, haram ya hibah atau wasiat untuk orang kepada orang kafir, atau untuk membeli alat-alat permainan atau yang sepertinya. Wasiat seperti ini batal secara otomatis ya. 10. Dianjurkan wasiat bagi siapa yang memiliki harta yang banyak sementara ahli warisnya tidak membutuhkan berdasarkan firman Allah berikut ini ya. A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza dara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian apabila maut hendak menjemput seorang di antara kalian jika dia meninggalkan harta untuk berwasiat. Al-Baqarah 80. Kata al-khair dalam ayat ini di atas adalah harta yang banyak. Al-khairu bagi siapa yang sedikit hartanya sementara ahli warisnya membutuhkan, maka dimakruhkan berwasiat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka in tazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafu nannas. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, alias meminta-minta kepada orang-orang. Kebanyakan dari sahabat Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat. 11. Wasiat diharamkan manakala maksud dari sang pemberi wasiat adalah memudaratkan ahli waris berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala,
ghaira mudar, ya, ghaira mudar, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. An-Nisa 2 ayat 12. Selanjutnya yang ke-12, tidak sah menerima dan memiliki wasiat kecuali sesudah wafatnya pemberi wasiat, karena itu adalah waktu ditetapkannya hak. Hal ini bila wasiatnya untuk orang tertentu, adapun bila untuk selain orang tertentu seperti orang-orang fakir dan miskin, atau untuk para penuntut ilmu atau masjid-masjid dan rumah-rumah yatim, maka ia tidak memerlukan qabul. Akan tetapi wasiat menjadi tetap dengan sebab kematian saja. 13. Pemberi wasiat berhak membatalkan wasiat secara total atau sebagian ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, yughayyirur rajulu ma syaa min wasiyatih. Seorang laki-laki boleh merubah apa yang dikehendakinya dari wasiatnya. Dalam kitab Sunan Al-Baihaqi bab 6 halaman 281 dan diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musnadnya, juga dari ucapan Atha, Tawus dan Abu Asy'asa. 14. Wasiat itu sah untuk semua orang yang dinyatakan sah memberikan kepemilikannya kepada sama saja, baik dia seorang muslim atau kafir. Ke-14 ya, wasiat itu sah untuk semua orang yang dinyatakan sah memberikan kepemilikan kepadanya sama saja, baik dia seorang muslim ataupun kafir. Dalilnya Al-Quran ayat Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama. Jadi boleh ya, berwasiat ya. Ahli waris tidak ya. Kemudian bab yang ketiga, memerdekakan kitabah atau berusaha memerdekakan diri sendiri dengan membayar ganti rugi dan tadbir merdekanya sahaya dengan kematian tuannya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu definisi memerdekakan, pensyariatan, keutamaan dan hikmah pensyariatan. Yang pertama definisi memerdekakan secara bahasa, memerdekakan dengan al-iku dengan ain dikasroh dan tak disukun, berarti merdeka dan bebas. Ia diambil dari ucapan mereka. Atakol parosu ya, kedua itu bebas, yaitu bila kedua itu menang. Dan atakol farju, anak burung itu bebas, yaitu bila ia bisa terbang sehingga dia berdiri sendiri dan lepas. Sedangkan itu secara bahasa. Sedangkan secara syariat memerdekakan adalah membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, melepaskannya dari kepemilikan tuannya dan menetapkan kebebasannya. Dalil pensyariatan memerdekakan budak adalah Al-Quran dan Sunnah, juga ijma. Dalam Al-Quran Allah berfirman Tabaraka Ta'ala, fatahriru raqabatin, ayat 92 An-Nisa, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya.
juga firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, ya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka wajib atas orang yang menzihar istri memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur, ya. Alhamdulillah tidak. Dalam sunnah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man a'taqa raqabatin a'taqallahu bikulli mudwin minha mudwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bifarjih. Barang siapa membebaskan seorang budak, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak tersebut, setiap anggota tubuhnya dari api neraka, hingga membebaskan kemaluannya dengan kemaluannya. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2517 dan Muslim nomor 1509, ya, sampai 22, dan ini adalah lapas Muslim. Dan umat Islam telah berijma atas keabsahan memerdekakan seorang budak dan terwujudnya upaya mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melaluinya. Ya, terus kemudian yang selanjutnya, saudarakan rahmat Allah, keutamaan memerdekakan budak. Memerdekakan termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan paling mulia. Keutamaan memerdekakan ini disebutkan dalam Al-Quran, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Balad ayat 13. Faku rokibatin, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Al-Balad ayat 13. Maksudnya adalah membebaskan seseorang dari perbudakan. Hal tersebut tampak di dalam pemaparan penjelasan jalan-jalan yang mengundang atau yang mengandung keselamatan dan kebaikan bagi siapa yang melakukannya. Ketahuilah, oleh rahmat Allah, ia adalah memerdekakan hamba sahaya. Telah disebutkan sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan memerdekakan yang hadir belum jauh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ya, ayyumam ri'in muslimin a'taqam ra'an musliman kana bika kahu minan nar. Seorang muslim manapun yang memerdekakan seorang muslim, maka ia adalah pembebasannya dari api neraka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 1047 dan beliau mensahihkannya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 1252. Nas-nas yang membebaskan keutamaan memerdekakan budak sangat banyak sekali. Memerdekakan budak laki-laki lebih afdal daripada budak wanita. Budak yang paling mahal harganya dan paling berarti bagi tuannya lebih utama daripada yang lainnya. Hikmah pensyariatan memerdekakan budak, ya, syariatan rahmat Allah. Budak di dalam Islam disyariatkan untuk tujuan luhur dan hikmah mulia. Di antaranya, pertama, membebaskan manusia yang terlindung dari dampak negatif perbudakan, yang dengan itu dia memiliki dirinya dan membuatnya berhak untuk bertindak pada dirinya sendiri dan manfaat dirinya sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Ya. Budak ini pada zaman perang, ya. Kalau perang, kita misalnya A sama B, A menang, ada tawanan, ya, zaman dulu, ya, zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad tentunya SAW, orang laki jadi sama hamba saya, dia bilang perempuan
bisa digaulin ya, diambil sebagai budak gitu. Kemudian harta rampasan perang yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ghanimah itu ya. Kedua, bahwa Allah menjadikan kemerdekaan seorang budak sebagai kafarot, penebus dosa ya, pembunuhan, persegamaan di siang hari bulan Ramadan dan pelanggaran terhadap sumpah. Jadi ada orang yang melakukan jima di hari siang hari di bulan Ramadan dan dia harus membebaskan budak ya. Membebaskan budak kurang lebih 3 orang budak ya. Atau orang yang melanggar sumpah juga bisa ya. Bagian kedua, rukun-rukun syarat atau syarat-syarat sigot dan lapas-lapasnya. Rukun memerdekakan budak, rukunnya ada 3. Mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan orang lain. 2. Mu'tak, yaitu budak yang dimerdekakan atau yang pembebasannya terjadi padanya. 3. Sigot, yaitu kata-kata yang dengannya memerdekakan menjadi terwujud. Kemudian saudara rahmat Allah, syaratnya yang pertama itu hendaklah orang yang memerdekakan adalah orang yang sah untuk bertindak, yaitu orang dewasa, berakal dan bertindak benar serta kesukarela ya. Maka tidak sah proses memerdekakan dilakukan oleh anak-anak, orang gila, orang lemah ya, lemah akal maksudnya, dan orang yang dipaksa berdasarkan sabda Nabi berikut ini. Dan ini udah sering ya, pena hukum diangkat dari 3 orang ya, dari anak-anak sehingga dewasa, dari orang gila sehingga dia sembuh, dan dari orang yang tidur sehingga dia bangun ya. Jadi mereka nih yang 3 ini nggak wajib sholat ya, tidur nggak wajib sholat. Jadi kalau begitu dia bangun ya harus. Tidak sah proses memerdekakan oleh orang yang dipaksa sebagaimana tindakan-tindakan lainnya, tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah orang yang memerdekakan adalah pemilik budak yang dia memerdekakan, maka selain pemiliknya tidak sah memerdekakannya. 3. Hendaklah tidak ada hak wajib yang tersangkut pada sahaya yang memerdekakan yang menghalanginya untuk memerdekakan, seperti hutang atau tindak pidana, sehingga tidak sah memerdekakan sampai dia melunasi hutangnya atau membayar diat atas tindakan padanya. 4. Hendaklah memerdekakan dengan lapas yang jelas atau kata kinayah, atau kinayah itu apa ya? Kiasan ya, yang menduduki kedudukannya, dan tidak cukup dalam memerdekakan itu dengan niat saja, karena memerdekakan adalah menanggalkan kepemilikan sehingga tidak bisa dijadikan dengan niat semata. Jadi tidak cukup dengan niat, harus dilapaskan. Nah, ini niat yang dilapaskan. Seperti haji boleh niatnya dilapaskan ya, tapi kalau sholat nggak boleh, puasa juga tidak boleh dilapaskan, cukup di dalam hati saja, karena niat itu adanya di hati ya. Kecuali haji tadi ya, niat haji, niat umroh boleh dilapaskan. Sigot dan lapas-lapasnya ya. Yang pertama itu jelas, melapaskannya jelas ya, membebaskan, yaitu dengan lapas memerdekakan, membebaskan, dan kata-kata turunannya seperti kamu merdeka atau dimerdekakan, atau bebas atau dibebaskan, atau saya membebaskanmu ya. Kedua lapas ini sama ya, boleh. Pergilah kemana kamu berkehendak ya.
atau tidak ada kesukaan bagiku atasmu, atau tidak ada wewenang bagiku atasmu, atau pergilah, atau menjauhlah dariku, atau aku melepaskanmu, atau yang lainnya. Kata-kata kinayah ini tidak diwujudkan proses memerdekakan kecuali bila pengucapannya berniat untuk memerdekakan. Bagian yang ketiga di antara hukum-hukum memerdekakan, yang pertama adalah boleh berkongsi dalam kepemilikan hamba sahaya di mana hamba sahaya tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Dua, bila seorang memerdekakan bagiannya pada seorang hamba sahaya, maka sungguh dia telah memerdekakan sebagiannya dari hamba ini. Adapun bagian rekanannya, maka bila pihak yang memerdekakan adalah kaya, maka dia harus memerdekakan juga bagian rekanannya dari budak tersebut, dan bagian rekanannya tersebut ditaksir nilainya, lalu dia membayarkan harganya kepadanya. Sedangkan bila pihak yang memerdekakan itu miskin, maka ia tidak wajib membebaskan bagian rekanannya, dan hamba sahaya itu sendiri yang berusaha untuk menebus bagian rekanan pada dirinya, sehingga dia merdeka sepenuhnya setelah menebus kewajiban yang ditanggungnya. Status hamba sahaya tadi pada kasus tersebut adalah seperti status hamba sahaya mukatab. Dalilnya sabda Nabi berikut, barang siapa memerdekakan sebagiannya pada seorang hamba sahaya, seperti dia mempunyai uang yang jumlahnya mencapai harga hamba sahaya tersebut, maka hamba sahaya tersebut dihargai dengan harga hamba sahaya seperti ini. Lalu dia memberikan kepada para rekanannya harga bagian mereka, dan hamba sahaya tersebut merdeka sepenuhnya atas jasanya. Dan bila dia tidak memiliki uang, maka sungguh sebagian dari hamba sahaya tersebut telah merdeka seukuran sebagian yang telah dibebaskannya. Muttafaqun alaih. Sebanyak dalil-dalil yang lain ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memerdekakan warisan seluruh harta hamba sahaya yang dimerdekakannya bukan sebaliknya, karena perwalian budak atau wala hamba sahaya yang dimerdekakan dalam milik pihak yang memerdekakannya, sebagaimana sabda Nabi berikut, al-wala'u liman a'taqa, wala adalah milik orang yang memerdekakannya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menetapkan status wala seperti nasab dalam sabda beliau, al-wala'ul ya, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Wala adalah sebuah kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab. 4. Barang siapa memukul budaknya secara zalim, memukulnya dengan pukulan yang melukainya, memutilasinya, merusaknya, memotong anggota tubuhnya, atau yang semisalnya, maka hamba sahaya tersebut harus dimerdekakan karena tindakannya berdasarkan sabda Nabi berikut ini. Man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi awlatamahu fa inna kafaratahu ayyu dikahu. Barang siapa memerdekakan hamba sahayanya dengan deraan hukuman had atas kesalahan yang tidak dilakukannya, atau dia menamparnya, maka kafarotnya adalah memerdekakannya. Adapun memukul dengan pukulan ringan dalam rangka mendidiknya, maka hal ini tidak berdosa. Sekarang bagian yang keempat, tadbir. Tadbir ini adalah menggantungkan kemerdekaan seorang hamba sahaya dengan kematian tuannya. Dikatakan
dabarar rajulu abdahu tadbira. Bila seorang menyatakan bahwa budaknya menjadi merdeka sesudah dia mati, demikian juga bila dikatakan a'taqahu an dubirin, yaitu dia memerdekakannya sesudah kematiannya. Mudabbar adalah hamba sahaya yang proses tadbir terjadi padanya, dinamakan demikian karena kemerdekaannya ditetapkan sesudah kematian tuannya. Kematian itu terjadi sesudah kehidupannya. Hukum dan dalil tadbir. Hukumnya boleh dan akad seperti ini sah berdasarkan kesepakatan para ulama, dan dasar di dalam masalah ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Ansor memerdekakan hamba sahayanya dengan ketentuan sesudah kematiannya, sementara dia tidak memiliki harta selainnya. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, siapa yang berkenan membelinya dariku? Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan harga 800 dirham. Lalu beliau SAW menyerahkannya 800 dirham kepadanya, Abu Madzur al-Ansari. Dalilnya mutafakun alaih ya. Di antara hukum-hukum tadbir, yang pertama itu boleh menjual hamba saya secara mutlak dengan alasan kebutuhan. Sementara sebagian ulama membolehkannya secara mutlak untuk alasan kebutuhan dan selainnya berdasarkan hadis Jabir di atas. 2. Mudabbar memerdekakan dari sepertiga, bukan dari total harta pokok, karena hukumnya adalah hukum wasiat, sehingga keduanya tidak dilaksanakan kecuali sudah kematian. 3. Tuannya boleh menghibahkan karena hibah itu seperti jual beli. 4. Tuan bagi hamba saya wanita mudabbarah tetap boleh menggawilinya karena dia adalah hamba sahayanya, dan sungguh Allah Taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Ya, Al-Mu'minun ayatnya 6. Ya, bagian yang selanjutnya yang kelima, mukatabah. Ya, definisinya secara bahasa yang bermakna mengharuskan dan mewajibkan. Secara syariat, kitabah atau mukatabah adalah tindakan seorang hamba sahaya memerdekakan dirinya sendiri dari tuannya dengan membayar uang dalam tanggungannya secara kredit. Mukatabah adalah hamba sahaya yang kemerdekaannya digantungkan dengan uang yang dibayarkan kepada tuannya, sedangkan tuannya tersebut dengan mukatib. Akad ini disebut kitabah karena sang majikan yaktubu, menulis suatu surat kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan hamba sahayanya. Hukum dan dalil mukatabah. Kitabah hukumnya boleh dan dianjurkan manakala hamba sahaya yang memintanya adalah hamba sahaya yang jujur, mampu bekerja dan mampu membayar uang yang dia sepakati dengan tuannya, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33. A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim. Wallazina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum
amwalahum in alimtum fihim khaira. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. An-Nur 33. Di antara hukum-hukum mukatabah, yang pertama itu hamba saya lelaki dan perempuan mukatabah dimerdekakan dan dia menjadi merdeka manakala dia mampu melunasi harganya, dia sepakati dengan tuannya berdasarkan sabda Nabi. Al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min katabatihi dirham. Mukatab adalah hamba saya selama masih tersisa 1 dirham dari kesepakatan. Artinya bila dia sudah membayar lunas kewajibannya, maka dia tidak dianggap lagi sebagai hamba saya. Dia sudah merdeka dengan melunasinya. 2, hamba saya mukatab tidak dimerdekakan kecuali bila dia membayar lunas kesepakatan. Ya, berdasarkan hadis di atas tadi. 3, wala mukatabah menjadi milik tuannya manakala hamba saya mukatab sudah mampu membayar lunas kewajiban berdasarkan hadis Nabi berikut. Al-wala'u liman a'taqa. Nah, wala adalah milik siapa yang memerdekakannya, yang dimerdekakan. 4, majikan patut membebaskan mukatab dari sebagian kewajiban membayar uang cicilan yang telah disepakati atasnya berdasarkan surat An-Nur tadi ayat 33. Dan Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, gugurkanlah dari mereka sebagian dari kesepakatan kemerdekaan mereka. Majikan bisa memilih antara membebaskan sisa cicilannya atau menerima pembayarannya namun mengembalikannya lagi kepadanya. 5, kewajiban menebus budak mukatabah dilakukan dengan cara dicicil 2 kali angsuran atau lebih dengan syarat angsurannya diketahui dan pada setiap cicilan dapat diketahui berapa yang dibayarkannya. Jadi bisa majikannya membebaskannya ya walaupun masih ada utangnya ya, atau diambil dulu utangnya dibayar dikembalikan lagi, itu boleh. Yang keenam, mukatabah tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya berdasarkan sabda Nabi. Hamba saya manapun yang menikah tanpa izin tuannya maka dia seorang pezina berarti ya. Demikian juga dia tidak boleh menggauli sahaya wanita miliknya kecuali dengan izin majikannya. 7, boleh menjual budak mukatab sedangkan sisa pembayarannya kesepakatan kemerdekaannya tetap dipikul oleh hamba tersebut untuk pembelinya. Lalu bila dia membayar lunas kewajiban yang dipikulnya maka dia merdeka dan walaknya milik pembelinya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Barirah. Ya. Belilah dia dan merdekakanlah karena sesungguhnya wala adalah milik siapa yang memerdekakan. Bab keempat, faraidah dan mawaris atau pembagian warisan. Ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, makna dan anjuran untuk mempelajarinya. Ilmu faraid ya, termasuk ilmu paling penting. Kaum muslimin wajib memperhatikan dan mempelajarinya karena kebutuhan terhadap ilmu ini mendesak sekali. Ilmu ini disebut dengan al-faraid. Jamak dari faridah. Diambil dari kata al-farad yang berarti ketentuan sebagaimana firman Allah Subhanahu berikut, panisfu ma faradtum,
maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kalian tentukan. Part dalam syariat adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang mengantarkan pada pembagiannya. Al-mawaris adalah jamak mirat, yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris. Setiap muslim harus memperhatikan perkara mawaris dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syariat, sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada bukan ahli waris dan dia menghalangi sebagian waris atau seluruh dari ahli waris. Dengan hal tersebut dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah. Bagian yang kedua, hak yang berkaitan dengan harta pusaka, sebab-sebab dan penghalang warisan. Hak yang berkaitan dengan harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, barang-barang, ya, dan hak-hak lain. Ada 4 hak yang berkaitan dengan harta pusaka. 1. Biaya pemakaman, mencakup harga kapan dan pewangian, upah memandikan, menguburkan, dan lainnya. 2. Membayar hutang mayit. Hutang ahli didahulukan seperti zakat mal, zakat fitrah, kafarat, dan nazar, kemudian hutang manusia. 3. Melaksanakan wasiat mayit dengan syarat hendaklah di dalam batas yang 1/3 ke bawah. 4. Warisan lalu harta sisanya sebagian di antara ahli waris secara syar'i. Warisan adalah pemindahan atau pemindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harta pusaka terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat hidup, yaitu hak-hak barang seperti hak penjual dalam menyerahkan barang yang dijual. Hak gadai pada barang yang digadaikan ia didahulukan sebelum mengurusi mayit, karena ia berkaitan dengan harta sebelum harta tersebut menjadi warisan. Sekarang sebab-sebab warisan itu ada 3. Yang itu pertama itu pernikahan, yaitu akad pernikahan yang sah dengan 2 orang saksi dan 1 wali, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri atau kholwat, berdasarkan keumuman firman Allah berikut ini, ya. Alim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. 1/2. Tengah berarti. An-Nisa 12. Nasab yaitu hubungan kekerabatan dengan mayit. Ia merupakan hubungan keanggotaan antara seseorang dengan yang lain melalui kelahiran, baik kekerabatan jauh atau dekat. Ia mencakup pokok nasab, cabangnya, dan hawashi, kerabat samping. Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas. Yang murni laki-laki, sedangkan cabangnya adalah anak-anak cucu ke bawah. 3. Wala. Ia adalah hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan kepada hamba sayanya yang dimerdekakannya, sedangkan pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi berdasarkan ijma. Jadi sebab warisan bisa dibatasi pada 2 sebab, yaitu nasab dan pernikahan yang sah. Penghalang warisan, penghalangnya ada 3 juga, ya. Misalnya pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barang siapa membunuh pemberi warisan secara zalim maka dia
tidak mewarisinya berdasarkan sabda Nabi berikut, laisa lil qatili minal mirasi syai'un, ya, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun. Yang pertama. Dua, perbudakan. Budak tidak mewarisi kerabatnya karena bila dia mewarisi maka warisannya dimiliki oleh majikannya tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak mewarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun. Itu ya yang menghalangi waris. Tiga, perbedaan agama di antara mayit dengan ahli waris karena sesungguhnya hal tersebut adalah menghalang waris berdasarkan sabda Nabi. Kalau hibah boleh ya, beda agama gitu. Waris tidak boleh. Dalilnya sabda Nabi ya, la yarisul kafirul muslima walal muslimu, ya, muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1014. Bagian ketiga, pembagian ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua bagian, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki adalah ada 10. Mereka adalah 1 dan 2, anak laki-laki dan anaknya, ya. Anak laki-laki dan anaknya, cucu dari yang meninggal ke bawah. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagi orang laki-laki sama dengan bagi bagian kedua orang anak perempuan. Nisa ayat 11 ya. 3 dan 4 bapak dan bapaknya, artinya kakek dari yang meninggal dan terus ke atas seperti bapaknya bapak atau bapaknya kakek berdasarkan firman Allah berikut dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi itu juga ya. Lanjutannya ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Kakek adalah bapak. Sungguh Nabi telah memberinya 1/6. 5. Saudara laki-laki dari arah manapun. Saudara laki-laki dari arah manapun ya, sama saja. Apakah saudara sekandung, sebapak, dan seibu berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya laki-laki mewarisi seluruh harta saudaranya perempuan jika dia yang perempuan tidak mempunyai anak. Bisa ya 176. Masya Allah ya, warisan ribet ya. Ya, jangan berharap dari warisan lah, sendiri saja. Daripada nanti salah dosa ya. Juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikul
falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu juga, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Falikulli wahidim min humas sudus. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki selain seibu, adapun anak laki-laki dari saudara seibu maka tidak mewarisi sebab dia termasuk zawil arham. Kan? 7 dan 8 paman dan anak. Dari paman dari bapaknya sekandung atau sebapak, bukan seibu, karena sesungguhnya yang akhir ini adalah zawil arham. 9. Suami berdasarkan firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian. 12 ya. Dan 10 yang memerdekakan atau wakil yang menduduki kedudukannya berdasarkan sabda Nabi, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala adalah sebuah hubungan kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasabnya. Dan berdasarkan sabda Nabi yang lain, sesungguhnya wala hanya milik siapa yang memerdekakan. Ya, kemudian ahli waris wanita. Ahli waris wanita ada 7. Yang pertama dan kedua anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, karena murni hubungan kekerabatan laki-laki berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Lalu dia anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Ya, misalnya juga dalil yang lain ya dari Al-Quran ya, An-Nisa juga ayat 11 tadi ya. Nah, saya bacakan tadi. Keempat, nenek. Sungguh Nabi SAW telah memberinya 1/6 berdasarkan hadis Buraidah ini ya, radhiyallahu anha. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddatis sudusa iza lam yakun dunaha ummun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 1/6 untuk nenek bila tidak ada ibu di bawahnya. Nenek mewarisi dengan syarat tidak ada ibu. 5. Saudara perempuan dari arah manapun, sekandung, sebapak atau seibu, berdasarkan dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 ya. Tadi sudah dibacakan ya.
Kemudian firman Allah berikut dalam surah An-Nisa juga ayat 176, inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan dalil lain firman Allah dalam surat An-Nisa 176 juga ya. Tuh. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. An-Nisa 176. Kemudian An-Nisa juga ayat 12 ya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kalian tinggalkan. Juga 7. Mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak berdasarkan sabda Nabi, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya wala hanya milik orang yang memerdekakan. Bagian yang keempat, pembagian ahli waris ditinjau dari sisi warisan. Yang pertama, ahli waris yang mendapatkan part, ya, yaitu bagian tertentu saja. Mereka adalah 7, suami, istri, kakek, nenek, ibu, saudara laki-laki, dan si ibu dan saudara perempuan si ibu. Ya, itu pertama. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan asabah saja, yakni tanpa ditentukan. Sebagiannya mereka ada 12, anak laki-laki dan anaknya, cucu laki-laki, saudara laki-laki terkandung, ya, dan anaknya, saudara laki-laki sebapak dan anaknya, paman sekandung dan anaknya, paman sebapak dan anaknya, mu'tik dan mu'tikah. Ketiga, ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui asyabah dan terkadang dengan melalui fard dan menyatukan keduanya, yaitu bapak dan kakek. Keempat, ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui fard dan terkadang dengan asyabah dan tidak menyatukan keduanya, yaitu ahli waris yang mendapatkan setengah selain suami dan ahli waris yang mendapatkan 2/3. Jumlah ahli waris asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan ada 21. Adapun bagian yang ditetapkan bagi asobah dan farud adalah 6, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Banyak sekali ya waris. Ini saja yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua. Tentu saja apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu milik saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar ditambahkannya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khasyatika mata hulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man hadana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.